Gimana ya? Gimana ini Mama? Ini di rumah sakit. Oh. Mama, kita ngapain di sini? Kita mau ketemu tante dokter ya? Cantik tante dokternya. Imunisasi. Oh, imunisasi ya. Kita ke sini dulu ya untuk ditimbang sama diukur tinggi badannya. Adek, sini mau ukur tinggi badan sama berat badan dulu. Mama, ayo Mama. Oh ya, sebentar. Iya ya. Halo Sus. Halo. Gimana ya? Oh ya, oke. Oke, beratnya 11 kilo ya. Udah naik ya? Iya. Kita ukur tingginya adek dulu ya. Ayo. Tingginya? Ya. Tunggu. Bisa sih ya. Oke, sini. Ya. Oke, tingginya 100 cm. Sudah. Masuk. Ini dok. Ya. Dokter ini dok pasien. Iya. Nama kantong dulu. Mau apa nih? Kalau mau imunisasi dok. Atas nama Ardana Fani panggil loh. Mama, cerita tidak. Adik namanya siapa? Nova dok. Oke. Berapa nih umurnya sekarang? Berapa malu Pak? 4 tahun dong. Oh, 4 tahun ya. Ini saya lihat mau vaksin deh. Iya mau vaksin. Vaksin DPT terakhir ya? Iya. Nggak ada jadi demam sejauh ini? Demam sih enggak ada. Nggak ada di kan? Oke, Pak, ini vaksin Sama ya dek. Enggak kan dok ya? Tarik nafas ya, sebentar. Selalu bertanya terus. Ini yang pertama? Iya anak pertama. Oh, pertama ya. Amin. Mau main? Iya. Oh, sekalian ini berarti suster tadi denturnya ya? Oh, Iya, iya. lihat. Main sama suster ya enggak apa-apa ya? Ah, iya. Sehat ya Mama. Iya. Tidak ada keluhan yang lain? Cuma itu saja? Enggak ada dok. Bagaimana aktivitas di rumah? Ya kalau anak saya sih sekarang aktif sekali ya dok. Dia suka lari-lari, suka main lompat-lompat juga sama bapaknya sering bang. Oh, kalau pipis sudah bisa. Pipis sendiri Iya. ya? Oh, jadi keluhannya cuma ini terlalu banyak pertanyaan. Iya, ya? saya takutnya itu terlambat atau bagaimana dok begitu. Jadi Ibu, screening Denver itu kita mengetes melihat perkembangan anak. Nah, yang dilihat itu ada 4 aspek per usianya. Ada motorik kasar, motorik halus, bahasa sama personal sosialnya. Jadi saya akan jelaskan beberapa hal ya untuk usia adik yang 4 tahun. Usia 3-5 tahun disebut sebagai usia prasekolah. Pada periode ini, pertumbuhan fisik akan melambat, sedangkan perkembangan psikososial kognitif anak akan mengalami peningkatan. Anak akan mulai mengembangkan rasa ingin tahu dan mampu berkomunikasi dengan cara yang lebih baik. Pada usia ini, anak akan belajar bagaimana cara berteman, terlibat dengan dunia, dan bagaimana mengendalikan diri sendiri. Permainan akan menjadi cara yang digunakan oleh anak untuk belajar dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Keterampilan motorik kasar anak prasekolah akan menjadi lebih gesit. Anak biasanya sudah mampu untuk berdiri, berjalan, berlari, melompat, naik turun tangga dengan kaki yang bergantian, serta berjalan maju mundur dengan lebih mudah. Berdiri dan melompat biasanya akan menjadi aspek penilaian perkembangan fisik anak pada usia prasekolah. Tugas orang tua pada masa ini adalah memberikan pujian kepada anak ketika mampu untuk melakukan aktivitas secara mandiri, serta menyediakan lingkungan yang aman untuk anak bermain dan bereksplorasi. Sedangkan untuk keterampilan motorik halusnya, anak akan mulai untuk mengenakan sepatu, makan sendiri, menggosok gigi, menggunakan resleting dan kancing, dan terus mendapatkan kemandirian dalam berpakaian. Anak usia 3-4 tahun akan terus mengasah keterampilan mereka dengan menggunakan alat tulis yang lebih besar seperti krayon. Keahlian artistik anak pun akan lebih meningkat. Mereka akan belajar menggambar objek yang lebih sederhana seperti tongkat, menyalin bentuk seperti lingkaran, kotak, dan huruf besar. Pada kemampuan berbahasa, anak usia prasekolah akan mengembangkan kemampuannya dengan menggabungkan suku kata menjadi kalimat dalam berbicara. Orang tua pada saat ini harus memperlambat bicara mereka dan memberikan waktu kepada anak untuk berbicara tanpa terburu-buru ataupun menyela. Anak dapat dilatih dengan menyebutkan warna, menghitung, menyebutkan kegunaan benda, dan menyusun kalimat dengan diajak berbicara sesering mungkin. Perlu diingat bahwa anak usia prasekolah berkomunikasi dengan lebih konkret dan sering berbicara mengenai mimpi dan fantasi mereka, sehingga kemampuan berbahasa dan berbicara akan menolong anak untuk berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. Sedangkan pada aspek personal sosial, anak prasekolah menumbuhkan rasa inisiatif dan rasa bersalah. Anak usia prasekolah biasanya akan merasakan perasaan prestasi ketika berhasil melakukan aktivitas, juga akan lebih mudah merasa bersalah ketika merasa gagal. Yang terpenting pada tahap ini adalah tidak meremehkan anak, karena anak-anak dapat merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Pada tahap ini juga, kadang-kadang orang tua merasa gagal karena anak-anak mulai mengambil kontrol terhadap diri mereka sendiri. Tetapi peran orang tua yang sebenarnya adalah menegakkan batasan yang aman dan mendorong anak-anak untuk membuat pilihan yang baik melalui pemberian teladan dan memberikan apresiasi. Permainan dan imajinasi juga berperan penting pada tahap ini. Anak-anak memiliki rasa inisiatif yang diperkuat dengan kebebasan dan dorongan untuk bermain. Sukses dan gagal tahap selanjutnya biasanya ditentukan oleh tahap ini. Tugas orang tua yang sangat penting dalam tahap anak prasekolah adalah mengetahui bahwa anak usia prasekolah belajar mengendalikan diri dengan interaksi dengan orang lain dan mulai memberikan informasi sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Jadi dok, anak saya tidak ada keterlambatan ya dok ya? Normal-normal aja semuanya dok begitu? Iya, memang seperti itu. Oh. Pertumbuhannya ada yang